tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, dengan semua beban-beban kami. Kami datang berterima kasih kepadamu karena kami punya Allah yang hidup. Kami berterima kasih buat cinta yang tidak pernah terbatas atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mengasihi kami dengan segenap hati-Mu. Engkau mau mencintai kami dengan segenap kekuatan-Mu. Dan kami mau mencintai Engkau dengan segenap kekuatan kami dan segenap hati kami. Ampuni semua pelanggaran kami, ampuni semua cara hidup kami yang keliru. Ampuni semua pikiran kami, rencana-rencana kami yang keliru Tuhan. Yang harusnya kami menjalankan rencana-Mu, tapi kami menjalankan apa yang kami pandang baik. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami selalu tunduk di bawah hadirat-Mu. Biarlah kami selalu ada di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami semakin tahu kami punya Allah yang kuat. Kami mengenal cinta-Mu, kami mengenal kedalaman hati-Mu. Kami mengenal maksud-maksud-Mu dan rencana-rencana-Mu Tuhan. Berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau. Kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Bungkusan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semua alat musik yang kami pakai Bapa. Biarlah cinta-Mu tinggal atas kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Ambil alih semuanya Bapa. Ambil alih semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kemanakah aku pergi Tuhan, mencari hadirat-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau benar, sungguh
bahkan seluruh pengabdianku Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu Bapa. Sungguh mulia Yesus Tuhanku dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersalami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Dimengerti. Sungguh besar. Oh Yesus Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan. Benar Tuhan. Terima kasih buat semua rencana-Mu Bapa. Terima kasih semua buat jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat semua jalan-jalan-Mu Bapa dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Semuanya oleh kemurahan-Mu dalam hidupku Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. benar Tuhanku. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Terima kasih Tuhan. terjadi baik. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena Kemurahan Tuhan Amin. ada Kau ada sampai hari ini Tuhan. sampai hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar
bagiku. Kau hebat bagiku Tuhan. Apapun keadaanku Tuhan, aku mau katakan kau hebat bagiku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Aku ingin merasakan kasih-Mu Bapa lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Hancurkan setiap hati yang keras Tuhan. Biarlah kasih-Mu menghancurkan Tuhan. Supaya kami bisa merasakan cinta yang dalam. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Kerajaan-Mu terjadi Bapa. Kami datang sujud di hadapan. Sujud di tatanya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
Haleluya Allah yang maha tinggi. Oh Yesus Tuhan, harata kamara nakara sapakya. Yesus si korota pakara nakara masuk. Korosaka kapara nakora nakara. Yesus si rona nakara nakolo bayalana. Iroto kakapara nakara nakara. Yesus ora nakara. Iroto kapara nayara nayara. Iroto katapuku bayara nakara nakara. Yesus ikoro sika karakora nayara. Yesus kau lihat anak-anakmu tempat ini Bapa, kasihanilah kami Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Oh ya laksanakan kebarana ya Rana. Kami tahu kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan siapa anak-anakmu di tempat ini Tuhan, pulihkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan. Kuduskan anak-anakmu di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berjalanlah tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus bukan dengan kuasa darah-Mu, kuduskan tempat ini Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah. Tidak dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Mendengarkan itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria itu di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang-orang yang telah mati itu, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Apakah saudara percaya dalam Yesus ada kehidupan? Amin. Ya. Itu yang paling inti. Ketika seorang percaya bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Sering sekali banyak orang meragukan apa yang Yesus katakan dalam firman. Karena mereka tidak tahu, tidak mengenal, tidak mengerti siapa yang disembah. Inilah jadi persoalan berabad-abad lamanya. Orang tidak percaya akan Yesus yang punya kuasa, pencipta langit dan bumi, dan dia adalah Tuhan. Sehingga orang selalu berpikir tentang bagaimana saya menyakukan hidup saya dengan cara saya. Saudara, orang sering lupa ketika kita berjalan dengan cara-cara kita akan menemukan kematian. Kalau saudara perhatikan ketika
Lazarus sakit, Yesus sudah dikabarkan bahwa seorang Lazarus sakit. Tapi apa yang Yesus katakan, biar aja, ntar nanti juga sembuh. Ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya tentang bahwa Lazarus itu tertidur, si murid-murid tidak nyambung. Orang berpikir bahwa oh ya mungkin dia tertidur seperti apa yang mereka pikirkan. Ketika Yesus bicara tentang bahwa seorang Lazarus mati, seorang Thomas mengatakan marilah kita mati bersama-sama dengan Yesus. Saudara, ketidakpercayaan membuat banyak orang gak nyambung dengan Tuhan. Setiap orang Tuhan kasih jalan hidup bahwa kamu akan seperti ini, kamu akan seperti ini, dan di end-nya kamu akan seperti ini. Tetapi banyak orang tidak percaya karena apa? Karena orang selalu merasa bahwa di sekelilingnya lah yang dia butuhkan untuk dia bisa hidup. Makanya kalau saudara sadar tidak sadar, sering sekali hidup kita kacau hanya karena diri kita sendiri. Bukan karena rencana Yesus yang gagal. Bukan karena Yesus tidak open sama kita. Bukan karena Yesus tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi kita lari dari jalur. Ketika dikabarkan Lazarus sakit dan Lazarus meninggal, Yesus sudah katakan dia hanya tertidur. Tetapi orang-orang di sekitarnya, bahkan murid-murid di sekitarnya, bahkan Maria, Marta, dan semua orang di sekitar tidak percaya. Bagaimana mungkin tertidur? Karena inilah persoalan bahwa orang tidak percaya di dalam Yesus ada kebangkitan dan kekekalan. Saudara percaya itu? Kalau kita mengatakan bahwa hari ini kita percaya ada kebangkitan, ada kehidupan dalam Yesus, pastilah setiap kita akan meninggalkan dosa. Setiap kita akan meninggalkan cara hidup kita. Karena kita tahu cara hidup kita hanya membawa kita kepada kematian, kepada sakit, kepada kegelisahan. Benar gak? Berapa banyak saudara-saudara berjalan dengan alam pikiranmu? Stres gak? Capek kan? Letih. Kadang-kadang mau tempat menangis juga gak punya tempat. Kadang kita harus mojok sendiri, kita nangis sendiri karena gak kuat. Kadang di sekitar kita meminta tolong gak bisa menolong kita. Saudara, selama orang itu hidup dengan cara hidupnya, kau akan mengalami sakit dan kematian. Marta, Maria, dan Lazarus mengenal siapa Yesus. Dia mengenal bahkan ketika Yesus datang, Marta dan Maria memanggil dia siapa? Tuhan. Bukan abang, bukan mas, bukan om. Tapi dia memanggil Tuhan. Berarti apa? Berarti mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berarti yang punya hidup. Harusnya ketika mereka mengenal bahwa yang mereka temui adalah Tuhan, apa yang Yesus katakan mereka akan percaya. Tapi mereka gak percaya. Kalau saudara perhatikan ada kata masyul itu adalah kesedihan dan kemarahan yang terdalam. Itu artinya. Maka masyullah Yesus artinya kemarahan, kok orang ini keras kepala sih, kok orang ini gak percaya. Kemarahan yang sampai nangis. Ya, saudara pernah mungkin ngalami itu kan? Untuk meyakinkan orang lain, kau tahu gak aku begini, sampai nangis. Betul gak? Ya kan? Sampai air mata keluar untuk meyakinkan orang itu. Nah itu yang dialami oleh Yesus. Mereka sudah tahu siapa Yesus. Mereka sudah melihat orang buta
dibuat melihat, tapi mereka tidak percaya. Ketika Yesus masyhur, dia sangat sedih sekali dari hati yang paling dalam. Kok enggak percaya? Makanya coba lihat diri kita masing-masing. Sejauh apa kedalaman iman kita kepada Yesus? Percaya enggak kau bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu? Jangan-jangan kau punya rencana sendiri. Kau percaya enggak Tuhan menentukan segala sesuatu dalam hidupmu? Kau percaya enggak bahwa Tuhan itu menggiring engkau, membawa engkau untuk masuk ke dalam kebenaran sesungguhnya? Percaya enggak engkau bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekelilingmu untuk menolongmu? Percaya enggak engkau Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang kau butuhkan tanpa kau pikirkan? Kalau kau percaya, cuma satu syaratnya. Kau harus hidup dalam kebenaran. Tinggalkan yang lain. Tinggalkan dosa. Mulai kita menyadari bahwa dosa yang kita lakukan hanya membawa penderitaan di dalam jiwa kita. Benar gak? Kau tahu gak ketika kau berbohong, pasti hati gak enak. Gelisah pasti. Udah bohongin dia nih. Kau melakukan satu dosa, kau pasti gelisah. Kau memikirkan masa depan, pasti kau gelisah. Bingung ini gimana nih. Apalagi kan orang-orang tua hari-hari ini bulan 6 udah bayar semua ya kan. Bayar uang sekolah, bayar ada uang kuliah, bayar uang semester dan segala macam. Mulai mumet kepala kan. Oh dari mana nih uangnya nih. Padahal sebenarnya tidak ada yang perlu kita risaukan. Karena Tuhan sendiri sudah katakan jangan khawatir akan hidupmu. Itu kata kunci yang Tuhan berikan sama setiap semua kita yang percaya sama Dia. Jangan khawatir. Akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Karena semua itu Tuhan siapkan. Tapi kalau kau hidup jauh dari jalan Tuhan, maka semua yang Tuhan siapkan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Kau pekerjakan kerjaanmu dengan baik, kau mengucap syukur, kau hidup dalam kebenaran, kau pegang imanmu, kau jalan dalam Yesus. Itu aja. Belajar untuk tidak aneh-aneh. Karena sering sekali banyak orang di tengah-tengah dunia ini sudah mulai aneh-aneh hidupnya. Ada orang gak puas kalau gak berbohong. Ada orang gak puas kalau gak menipu. Ya. Banyak orang gak puas kalau gak melakukan dosa. Bagi dia dosa itu kenyamanan. Harusnya kebenaran adalah kenyamanan. Firman Tuhan harusnya kenyamanan. Firman Tuhan harusnya sebuah jalan hidup atau kehausan untuk kita menemukan makanan. Harusnya itu yang kita pikirkan. Firman Tuhan harusnya yang harus membuat kita hidup. Tapi kita selalu berpikir uang membuat kita hidup. Emang kenapa kau gak punya uang? Emang kenapa kalau mati? Yang bahayanya ketika kau mati di luar Tuhan. Itu yang bahaya. Kalau gara-gara kau gak punya uang lalu kau mati tapi kau di dalam Tuhan maka kehidupan kekal akan kau peroleh. Amin. Karena bukan uang yang menentukan. Makanya sekali lagi saudara, Tuhan itu sudah tahu apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu goalnya kita itu kemana. Dia tahu. Cuma sekali lagi, apakah kau mau percaya apa tidak? Mungkin orang mengatakan, oh kalau percaya aja ya percaya. Ya kan? Orang kan mengatakan, oh kalau cuma percaya, oh saya percaya kok. Gampang itu percaya, tinggal percaya aja. Apa sih susahnya percaya dia adalah Tuhan? Apakah semudah itu? Tidak.
Rasa percaya itu harus terlihat dari sebuah tindakan anak-anak Tuhan. Gak bisa kita mengatakan saya percaya tapi saya menjalankan dosa. Saya percaya tapi saya stres, saya percaya tapi saya khawatir, saya percaya tapi saya bingung. Kalau orang percaya akan menemukan ketenangan. Di dalam keadaan masalah, jepitan masalah dalam hidupnya dia akan tenang, itu orang percaya. Karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia, amin. Itu orang percaya. Orang percaya yang kedua adalah dia akan melakukan firman Tuhan. Dia akan hidup dalam firman. Dia nggak akan kiri kanan. Ya kan? Kalau orang mengatakan dunia banyak orang-orang, anak-anak muda ataupun banyak orang mengatakan, wah saya nggak merokok, akan ide saya nggak keluar. Seolah-olah bahwa yang memberikan ide itu adalah rokok. Ini kesalahan besar. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan itu. Di dalam Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kenapa kau mencari yang lain? Itu pertanyaannya. Kenapa kita mencari yang lain padahal Tuhan sudah menawarkan takut akan Tuhan permulaan hikmat. Percaya kepada Yesus maka kau diselamatkan. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Dia katakan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu yang Tuhan katakan. Kebangkitan dan hidup. Saya ingatkan ada sorga, ada kehidupan yang akan datang. Jangan sampai kau tidak masuk ke dalamnya. Ada kehidupan. Apa yang kau lakukan? Kau tinggal taat aja. Yang pelayanan dengan ketulusan hati, kesungguhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang jadi jemaat yang takut akan Tuhan. Yang melakukan kebenaran Tuhan dan Tuhan akan pelihara kehidupan. Percaya? Amin. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Kematian, tanda orang hidup dalam kematian adalah terikat. Tanda orang hidup dalam kematian. Sebenarnya ketika kau terikat dengan rokok, terikat dengan seks, terikat dengan ketakutanmu, dengan kekhawatiranmu, kau lagi mati sebenarnya. Kau lagi mati. Ketika kau banyak keterikatan, karena firman Tuhan katakan, kebenaranku memerdekakanmu. Bukan kebenaranku mengikatmu, tapi memerdekakan. Berarti di luar itu kematian. Sekarang kau mau gak jadi orang yang hidup? Atau kau memilih jadi orang mati? Atau kau hanya memilih mayat hidup yang berjalan tanpa roh? Yang terikat dengan banyak hal. Terikat dengan uang, terikat dengan materi, dengan sakit hatimu, terikat dengan kekecewaanmu, terikat dengan orang tuamu. Firman Tuhan bilang barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya tidak layak jadi muridku. Jelas dia katakan. Ketika kau mengikut aku, tinggalkanlah segala sesuatu. Semua kita tinggalkan. Artinya bahwa sikap hati kita tidak berada di situ lagi. Supaya apa? Supaya kita gampang nurut. Kalau kau sudah meninggalkan semuanya, melepaskan semuanya, maka kau kan gampang nurut. Saya mau katakan bagi orang-orang yang keras kepala, terlalu banyak yang kau pegang. Terlalu banyak bebanmu, ya kan? Terlalu banyak prinsipmu. Kau terlalu percaya dengan dirimu. Makanya kau gak menemukan kebahagiaan. Harusnya nurut. Nurut aja. Tuhan, ya. Lepasin. Karena seorang anak Tuhan
tidak berada lagi di posisi terikat dengan duniawi. Dia hanya terikat dengan apa? Dengan roh Tuhan. Kita menjadi prajurit Tuhan yang siap gerak. Satu komando, siap gerak. Itu sebenarnya satu komando. Makanya saudara, orang-orang yang hidup dalam kekerasan hati gak akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang-orang Yahudi di sekitar itu yang bersama-sama dengan Yesus yang melihat bahwa orang buta itu melihat, mereka tetap tidak percaya. Maka mereka gak melihat yang lain. Saudara, Yesus itu, Tuhan itu sangat dalam, lebar dan tidak terselami. Butuh apa? Butuh kita masuk ke kedalaman, mengenal cintanya. Kalau saudara tahu cara mengenal Tuhan itu seperti kita lagi berada di, saudara tahu yang itu menemukan jalan, terbuka satu, masuk lagi, sampai keluar ujungnya. Seperti itu. Tuhan akan menyelesaikan di level ini apa yang saudara bisa lakukan untuk masuk ke level berikutnya. Kalau itu tidak lolos, ibarat orang naik bawa mobil, bawa kendaraan. Gigi netral, satu, netral, satu, netral, satu. Kapan nyampe? Gak nyampe-nyampe. Kenapa? Ketidakpercayaan. Saudara, kita harus menyadari bahwa hari ini kita masih sehat, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, itu semua karena Tuhan inginkan kita kembali percaya kepadanya. Jangan saudara makin diberikan kesehatan, makin diberkati, makin ragu, makin meninggalkan Tuhan, makin memilih jalan yang lain. Nanti apa? Kalau itu saudara lakukan, dampaknya adalah apa? Nanti saudara akan berada di gua. Kalau orang bilang lingkaran setan, gak keluar-keluar dari situ. Sebentar ragu, sebentar khawatir, sebentar ketakutan, sebentar kebingungan, sebentar marah, sebentar kesal, sebentar. Dan itu akan terus, gak akan pernah keluar. Harusnya anak-anak Tuhan dia keluar dari lingkaran itu. Dia harus keluar menjadi seorang pemenang. Dia harus keluar menjadi seorang merdeka. Dia harus keluar menjadi orang yang bergerak untuk Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Kok gak bergerak? Buat apa? Kok hanya sibuk memikirkan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, selesai. Harusnya setiap kita di tempat ini memenangkan jiwa buat Tuhan. Memberikan makan kepada orang lain firman Tuhan. Makanya apa? Siapkanlah dirimu. Penuhilah dirimu dengan makanan firman Tuhan sehingga kau bagikan ke orang. Ya kan? Di luar sana, berapa banyak orang hari-hari ini sudah kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Terikat dengan narkoba, bawaannya apa? Ngerampok. Ya kan? Terikat dengan kekecewaan, bawaannya apa? Marah, uring-uringan, suka mukul. Karena itu terikat. Dendam, ingin balas. Bawaannya apa? Ingin membunuh, mencelakai, mendoakan, maunya mampus kau. Akhirnya begitu. Kenapa? Banyak terikat. Membiarkan diri terikat dengan hal-hal dunia ini. Jadilah orang yang bebas merdeka. Amin. Bebas merdeka. Kalau Tuhan katakan kepada Lazarus, keluarlah. Dan Tuhan katakan hari ini kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Keluarlah jadi seorang pemenang. Apa kau mau? Apa kau mau? Apa kau mau? Ya, Tuhan bilang keluarlah. Keluar. Dari mana? Dari kekecewaanmu, dari ketakutanmu, dari kekhawatiranmu, dari kebingunganmu, dari kemalasanmu.
dari dosa-dosamu. Supaya kau hidup. Tuhan ingin kita hidup. Tidak ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Kau akan lahir masuk neraka. Enggak ada. Makanya ayatnya bilang apa? Walaupun dosamu semerah kermizi, aku akan buat seperti bulu domba. Amin. Ayatnya lagi bilang apa? Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan orang mati dalam kejahatannya. Kalau Tuhan katakan itu, berarti Tuhan sudah melingkari kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita lakukan? Nurut. Coba katakan sama-sama. Saya mau nurut kepada Yesus. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi yang keras. Itu yang Tuhan mau. Nurut. Tuhan gak minta lain-lain. Tuhan gak minta kau mengeluarkan, oh tunggu kau bayar perpuluhan dulu baru kau diberkati. Tidak. Oh tunggu kau ke gereja dulu rajin. Tidak. Kau nurut aja sama dia udah. Gerakkan di sini. Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini yang kau ikutin. Kalau kau sudah menemukan yang di sini, suara Tuhan yang di sini, maka kau tahu jalan apa yang harus kau tempuh. Amin. Jangan tersesat. Jangan jadi orang mati. Jangan jadi mayat hidup yang berjalan tanpa roh. Tapi jadilah kita anak-anak Tuhan yang berjalan dengan roh Tuhan. Nurut saja, percaya saja. Belajar percaya. Belajar sesuatu yang tidak masuk akal kau percayain. Saya percaya bahwa Yesus akan menyertai saya, titik. Yang lain gak usah. Karena ketika kau percaya, di situ ada jalan kehidupan buatmu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua cintamu. Terima kasih buat tangan penyertaanmu yang sempurna. Seperti engkau membangkitkan Lazarus, engkau juga membangkitkan kami. Engkau membuat kami keluar dari dosa-dosa kami, dari keterikatan kami. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal turun atas kami. Engkau memberikan kami hikmat, engkau memberikan kami hati, engkau mau mengisi semua kekosongan kami. Engkau mau berkati kami lebih daripada apa yang seharusnya. Engkau mau pakai kami semua anak-anak untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat semua cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Kita katakan dari hati kita, mari kita berdiri. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Biarlah itu hadir dari hatimu yang paling dalam. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Nyatakan dari hatimu yang paling dalam. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan
Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Itulah pernyataan kami Tuhan. Kami mau bergirang-girang padamu Bapa, karena Engkau Allah kami yang besar. Amin. Amin. Kita katakan Allah kita besar. Sungguh amat besar. Yang memiliki dosa-dosa.
pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh Yesusku, Oh, besarlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, kita katakan lagi. Besarkan nama Yesus, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Yesus. Yesus yang kuasa, Yesus yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Yesus Tuhan. Yesus yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Amin. Angkat kedua tanganmu. Tutup ibadah kita. Kami mengangkat tangan kami, tanda ketidakmampuan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anakmu di tempat ini. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan, tarik mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah wajah-Mu menyinari mereka dan memberikan kasih karunia-Mu, memberikan sukacita-Mu. Engkau mau mengangkat mereka Tuhan lebih tinggi lagi. Karena inilah anak-anak-Mu yang akan Kau nyatakan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Biarlah Bapa kasih setia meninggalkan mereka. Berkatilah mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang besar. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Memberikan berkat embun pagi kepadamu. Memberikan sukacita dan damai sejahtera bagimu. Mencukupkan apa yang kau makan. Memberkati usahamu. Membuat engkau menjadi kepala. Menjadi besar. Karena engkau anak Allah yang hidup. Damai yang melampaui segala akan turun atasmu. Dari Allah Bapa, dari Kristus Tuhan, dari Roh Kudus yang menyertai engkau, yang tinggal di dalammu dan merawat engkau. Sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku